Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calimatu Sadia Santoso dengan NIM akhir 085 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan eh, untuk cara mikro atau cara pengajaran saya untuk di kelas terhadap anak-anak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pelurusan rambut, rebonding, dan smoothing. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita memulai doa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, sudah sarapan belum anak-anak? Oke, masih sehat ya? Masih semangat? Pagi ini kita harus tetap semangat. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Untuk Sinta, hadir. Oke. Untuk Dira, hadir. Hadir. Oke. Untuk Fadila, hadir. Oke. Nurin, sakit. Oh, sakit, oke. Apa ada yang tidak hadir lagi untuk hari ini? Hanya Nurin saja ya? Oke, baik-baik. Oke, semuanya hadir. Oke. Oke, anak-anak. Kali ini kita akan membahas pelurusan rambut, rebonding dengan spring. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah pelurusan rambut belum nih? Hmm? Belum ada? Apa udah ada yang ada nih? Apa yang udah yang pernah nih? Pelurusan itu sama rebonding dengan smoothing itu apa perbedaannya sih, Bu? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu? Oke, mari kita bahas di pertemuan kali ini ya. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengerti pengertian pelurusan dan rebonding, serta tujuan pelurusan rambut. Lalu, struktur dan sifat rambut kita juga akan belajar tentang bagaimana struktur dan sifat rambut itu seperti apa dulu nih sebelum kita melakukan pelurusan rambut. Lalu analisis kondisi rambut dari tekstur, ketebalan, porositas, elastisitas, kemudian teknik pelurusan rambut, kelayakan rambut untuk pelurusan juga seperti apa. Lalu, pengertian pelurusan rambut. Pelurusan rambut adalah proses mengubah rambut ikal bergelombang atau keriting menjadi lurus dengan menggunakan bahan kimia nih dan alat panas agar rambut terlihat lebih rapi, halus, dan mudah diatur. Pelurusan rambut yang sering dilakukan di salon terdiri dari smoothing. Smoothing itu hasilnya lebih natural. Lalu ada rebonding. Rebonding ini hasilnya lebih lurus lagi dan juga tahan lama. Oke, next. Nah, ini tujuan perusahaan rambut seperti di awal ya. Tujuan perusahaan rambut itu untuk apa sih, Bu, sebenarnya? Yang paling gampangnya deh, untuk klien-klien kita ini, biasanya ini mereka mencari apa sih? Yang pertama, untuk mengubah bentuk rambut menjadi lurus. Lalu yang kedua, membuat rambut lebih mudah diatur. Yang ketiga, menambah rasa percaya diri. Lalu mengikuti tren gaya rambut, membuat penampilan lebih rapi dan juga menarik. Oke. Oke. Sebelum itu, kita akan membahas sejarah perusahaan rambut nih. Pada abad ke-19, Marcel Grate dari Prancis menciptakan alat panas untuk rambut yang menginspirasi alat catok lurus. Pada tahun 1950-an, teknik pelurusan permanen mulai populer menggunakan bahan kimia, namun masih beresiko merusak rambut dan kulit kepala. Lalu pada tahun 1980-an, perusahaan menggunakan papan pelurus prosesnya lama dan kurang nyaman. Lalu 1997 sampai 1999 muncul teknik smoothing menggunakan jepitan jari untuk meluruskan rambut. Lalu pada tahun 2000-an muncul teknik rebonding nih, yaitu membentuk kembali ikatan rambut agar lurus dan tahan lama. Oke, kita akan membahas struktur dan sifat rambut. Struktur dan sifat rambut. Yang pertama ada tekstur rambut. Dilihat dari diameter helai rambut, ada yang halus. Yang halus ini mudah diproses tetapi mudah rusak. Yang kedua ada normal. Yang ketiga kuat tetapi sulit di kasar tetapi akan kasar ini rambutnya kuat tetapi akan sulit untuk diproses. Lalu ketebalan rambut. Dilihat dari jumlah helai rambut, itu ada tipis, sedang, tebal, atau lebat. Lalu ada porositas rambut. Porositas rambut, kemampuannya porositas rambut adalah kemampuan rambut dalam menyerap cairan. Itu ada yang rendah, ada yang normal, ada juga yang tinggi. Rambut dengan porositas tinggi mudah rusak karena cepat kehilangan cairannya nih. Jadi akan dia susah untuk menyerap cairan.
Lalu elastisitas rambut, kemampuan rambut menegang dan kembali ke bentuk semula. Rambut sehat itu ada yang lentur, tidak mudah patah, dan juga mudah dibentuk. Lalu bentuk gelombang rambut, ada yang lurus, ikal, keriting, dan juga sangat keriting. Nah, ini perlu kita ingat ya, supaya saat kita, mengerjakan klien kita jadi, tahu ketika klien mempunyai karakteristik yang seperti ini tuh harus digunakan dengan teknik yang apa, menggunakan bahan yang seperti apa. Jadi produknya itu berbeda-beda. Ketika kita menggunakan produk, maka kita perlu mengetahui karakteristik klien itu seperti apa, supaya hasilnya nanti tidak salah dengan, yang klien minta dan juga, eee, hasilnya pun dengan klien pun lebih aman. Nah, untuk, video lengkapnya, ini bisa tonton video ini. Ibu akan memperlihatkan videonya. Oke, maaf videonya tidak bisa ditonton, jadi silakan, eee, kalau rekam seperti ini tidak bisa ditonton, mohon maaf. Jadi silakan akses untuk video ini jika ingin ditonton. Lanjut. Lalu analisis kondisi rambut. Analisis kondisi rambut, sebelum perusahaan rambut harus dilakukan analisis rambut dan kulit kepala untuk menentukan jenis kosmetik yang digunakan, suhu catokan, untuk proses, tingkat keamanan tindakan. Lalu hal yang dianalisis ada tekstur rambut, ketebalan rambut, porositas rambut, elastisitas rambut, kondisi kulit kepala, bentuk gelombang rambut, lalu tebal atau lebatnya rambut. Nah, ini lanjutan dari yang tadi ya. Rambut yang layak diluruskan itu rambut yang sehat, elastisitasnya baik, tidak terlalu rusak, tidak mudah patah. Lalu, rambut yang tidak layak diluruskan seperti apa nih, Bu? Pertama, rambutnya sangat rusak. Lalu, rambutnya hasil bleaching berulang kali. Lalu, rambutnya rapuh dan patah, kulit kepala sensitif, ataupun muka. Itu tidak boleh ya. Nah, jadi jenis teknik pelurusan itu ada dua. Nah, kita akan mempelajari nih dua teknik utama pada pelurusan rambut yang umum digunakan di salon profesional. Smoothing dan remodeling memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, seperti ini ya. Jadi smoothing, pertama smoothing, teknik pelurusannya itu tanpa catokan berlebihan. Kelebihannya hasilnya akan lebih natural, rambut lebih lembut, prosesnya lebih cepat. Kekurangannya, hasil tidak terlalu lurus, rambutnya masih sedikit mengembang. Nah, lalu untuk rebonding, teknik perusahaan menggunakan bahan kimia dan catokan suhu tinggi. Nah, kelebihannya seperti ini ya, rambutnya sangat lurus, hasil tahan lama. Kekurangannya, risiko rambut rusak lebih tinggi dan membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Nah, jadi perbedaan smoothing dan juga rebonding itu seperti apa sih, Bu? Kalau smoothing, itu dia tanpa catok. Prosesnya lebih cepat, hasil lembut alami, lalu ketahanannya sedang, risiko kerusakannya juga rendah. Sedangkan rebonding menggunakan catoknya lebih panas, prosesnya lebih lama, hasil lurusnya tapi maksimal. Terus hasilnya juga lebih tahan lama, resikonya juga lebih tinggi. Tetapi ya, jika salah teknik, oke? Jadi harus tetap diperhatikan tekniknya. Nah, suhu catokannya nih, suhu catoknya pada perusahaan itu ada terbagi tiga. Untuk rambut rusak 130 sampai 150 derajat. Nah, untuk rambut normal, suhu catoknya itu sebaiknya 180 sampai 200 derajat Celcius. Untuk rambut tebal atau kasar, itu 220 derajat Celcius. Nah, suhu yang tepat ini dapat mencegah pada kerusakan rambut. Nah, ini ada fungsi step satu dan juga step 2. Fungsi step satu dan 2. Step satu itu adalah krim pelurus, berfungsi memutus dan melunakkan ikatan rambut agar dapat dibentuk lurus. Step 2. Netralizer, berfungsi mengunci dan menetapkan bentuk rambut agar hasil urusan tahan lama. Oke, ingat-ingat ya untuk step satu dan step 2-nya. Nah, kita akan melakukan Jamson dulu nih untuk mengukur kemampuan kalian setelah Ibu jelaskan materi tadi, oke?
Oke, maaf, jadi kita akan melakukan games terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama nih, ayo, yang bisa boleh angkat tangan ya. Oke, teknik rebonding mulai muncul pada tahun yang pertama, abad ke-19, tahun 1990-an, tahun 1990-an, tahun 1990-an, atau tahun 2000-an. Siapa yang bisa? Boleh angkat tangan. Iya siapa? Oke, Naswa ya, tahun 2000-an, mari kita lihat. Oke, betul sekali. Boleh tepuk tangan dulu semuanya untuk teman-temannya. Oke, selanjutnya, yang termasuk dari menganalisa rambut. Ada apa nih? Siapa yang bisa? A. Siapa Alicia? Oke, betul sekali. Tekstur rambut, ketebalan rambut, elastisitas rambut. Oke. Lalu rambut berdiameter 5 mikros. Terlihat tipis walaupun helainya banyak merupakan tipe rambut. Apa nih? B. Tipe normal. Oke. Betul sekali. Oke, next. Oke. Berikut ini merupakan tujuan perusahaan rambut, kecuali apa ayo? Siapa yang bisa? A. D. Membuang cabang pada rambut. Betul sekali. Nah, betul kan? Oke, dapat poin ya dari Ibu. Oke, teknik mengubah bentuk rambut ikal atau keriting menjadi lurus secara permanen dengan obat lurus dan metersel disebut. Ayo, siapa yang bisa? Oke, siapa? Nurin? Apa jawabannya Nurin? C. Pelurusan rambut. Oke, mari kita buktikan ya. Betul sekali. Nah, nih, isian singkatnya. Pemeriksaan daya serap rambut disebut bla 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 rambut. Siapa yang bisa? Oke, Sisil. Apa Sisil? Porositas. Oke. Porositas. Oke, kita buktikan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Sisil semuanya. Oke, lanjut. Smoothing menghasilkan rambut lebih natural dibanding rebonding. Benar atau salah? Ayo. Apa? A, benar. Oke, semua jawab benar ya. Kita buktikan. Oke, benar. Jelas sekali. Lalu, ada berapa teknik dalam melakukan perawatan perusahaan rambut? Siapa yang bisa? Semuanya bisa ya. Pasti bisa, harus bisa. Jadi jawabannya apa? B, 2 teknik. Oke, betul sekali. Lalu pasangkan dengan benar nih. Ini jawaban mencocokan ya. Krim pelurus step 1 itu untuk mengunci bentuk rambut atau untuk menggunakan ikatan rambut. Ada yang bisa? Krim pelurus. Menggunakan ikatan rambut. Betul sekali. Oke, netralizer step 2. Untuk apa? Mengunci bentuk rambut. Oke, kita buktikan ya. Betul sekali. Suhu catukan untuk rambut normal sekitar. Ayo, siapa yang ingat? Siapa yang bisa? Oh, oke, oke. Siapa kamu namanya? Love. Oke, apa Love? C, 200 derajat. Oke, betul sekali. Kita lihat hasil. Oke. Semuanya hebat ya hari ini anak-anak. Terima kasih ya. Oke, berarti semuanya memperhatikan materi Ibu hari ini dengan baik ya. Hmm. Oke anak-anak, jadi kesimpulan pada hari ini adalah perusahaan rambut merupakan teknik mengubah rambut keriting atau bergelombang menjadi lurus menggunakan bahan kimia dan alat panas. Sebelum melakukan perusahaan diperlukan analisis kondisi rambut agar hasil maksimal dan kerusakan rambut dapat diminimalkan. Teknik perusahaan terdiri dari smoothing dan rebonding dengan hasil dan karakteristik yang berbeda. Nah, Ibu sebelum kita pulang, Ibu akan mengasihkan tugas ya untuk anak-anak. Oke, jadi tugasnya adalah peserta didik mampu memahami persiapan alat dan bahan serta praktik dasar perusahaan rambut pada Manaki untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, tunjuk tugasnya adalah silakan anak-anak menonton video pembelajaran berikut ini ya, yang Ibu kasih. Lalu pelajari fungsi alat dan bahan yang digunakan dalam perusahaan rambut, serta kerjakan tugas berikut di buku tugas atau kertas folio ya. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Oke, baik. Sekian, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.